Soal pertama, laju reaksi meningkat 2 kali pada setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 48 menit. Berapakah lama reaksi yang berlangsung pada suhu 60 derajat Celcius? Diketahui delta T sama dengan 10 derajat Celcius, T awal sama dengan 30 derajat Celcius, T akhir sama dengan 60 derajat Celcius. Waktu awal sama dengan 48 menit. Kenaikan lajunya meningkat 2 kali pada setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Yang ditanya adalah waktu akhir atau waktu pada suhu 60 derajat Celcius. Dijawab laju reaksi atau Vt sama dengan Vt awal dikali kenaikan laju pangkat T dikurang T awal per delta T sama dengan laju reaksi pada 60 derajat Celcius sama dengan laju reaksi 30 derajat Celcius dikali 2 pangkat 60 dikurang 30 per 10 sama dengan laju reaksi 30 derajat Celcius dikali 2 pangkat 3. Maka laju reaksi pada 60 derajat Celcius sama dengan 8 kali lebih cepat dibanding laju reaksi 30 derajat Celcius. Maka dapat kita bandingkan jika perbandingan laju reaksi 60 derajat Celcius per laju reaksi 30 derajat Celcius sama dengan waktu 30 derajat Celcius per waktu 60 derajat Celcius sama dengan 8 kali lebih cepat dibanding 30 derajat Celcius per laju reaksi 30 derajat Celcius sama dengan 48 per T. Maka T sama dengan 48 dikali 1 per 8 sama dengan 6 menit. Kedua, berapa molaritas larutan yang terjadi jika 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml? Diketahui massa zat sama dengan 4 gram, mR NaOH sama dengan 40, volumenya sama dengan 500 ml. Ditanyanya molaritas larutan. Dijawab. Maka M sama dengan massa zat per mR dikali 1000 per volume sama dengan 4 per 40 dikali 1000 per 500. Maka molaritas larutan sama dengan 0,2 M.
Soal ketiga, berapa lamanya reaksi pada temperatur 75 derajat Celcius? Jika diketahui, lama reaksi pada 45 derajat Celcius adalah 48 second. Dan setiap kenaikan temperatur, laju reaksi menjadi 2 kali laju reaksi semula. Diketahui, delta T sama dengan T awal dikurang T akhir sama dengan 75 dikurang 45 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. V1 sama dengan 1 per T1 sama dengan 1 per 48. V2 sama dengan 2 pangkat 30 per 10 dikali 1 per 48 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1 per 48 sama dengan 1 per 6. Maka lama reaksi pada temperatur 75 derajat atau pada T2 sama dengan 1 per V2. K1 dibagi V2-nya 1 per 6. Maka lamanya adalah 6 second. Keempat, kalorimeter dikalibrasi dengan cara mencampurkan 50 gram air panas dan 100 gram air dingin dalam kalorimeter yang dikalibrasi. Suhu awal air panas adalah 85 derajat Celcius dan suhu awal air dingin 25 derajat Celcius. Suhu akhir campuran adalah 40 derajat Celcius. Berapa kapasitas kalorimeter jika kalor jenis air 4,18 Joule per derajat Celcius? Diketahui, massa air panas sama dengan 50 gram, massa air dingin sama dengan 100 gram, suhu awal air panas sama dengan 85 derajat Celcius, suhu awal air dingin sama dengan 25 derajat Celcius, suhu campurannya 40 derajat Celcius. Yang ditanya, kalor jenis air sama dengan 4,18 Joule per derajat Celcius. Ditanya CKM atau kapasitas kalorimeter. Ini pakai rumus asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Jadi Q air panas sama dengan Q air dingin tambah Q kalorimeter. Maka massa air panas dikali kalor jenis air dikali delta T air panas sama dengan massa air dingin dikali kalor jenis air dikali delta T air dingin ditambah CKM dikali delta T. Nggak kelihatan delta T KM. Maka 50 dikali 4,8 dikali 85 dikurang 40 sama dengan 100 dikali 4,18 dikali 40 dikurang 25 tambah CKM dikali 40 dikurang 25. Udah kelihatan. Kalau dikali 25. Maka 9.405 sama dengan 6.270 ditambah 15 CKM. Maka CKM sama dengan 209
Joule per derajat Celcius. Soal kelima, sepotong logam magnesium direaksikan dengan asam klorida encer pada sistem terbuka dengan reaksi Mg tambah 2HCl MgCl2 ditambah H2. Pada reaksi tersebut, sistem melepas kalor sebesar 200 kJ dan menghasilkan gas yang akan menyebabkan terjadinya perubahan volume. Sistem juga melakukan kerja sebesar 50 kJ. Tentukan perubahan energi dalam proses tersebut. Diketahui Q atau kalor minus 200 kJ. Itu minus karena sistem melepaskan kalor, maka Q bertanda negatif. W-nya minus 50 kJ. Karena sistem melakukan kerja, maka W bertanda negatif juga. Yang ditanya, delta E-nya berapa? Dijawab, delta E sama dengan Q ditambah W sama dengan minus 200 ditambah min 50 sama dengan minus 250 kJ.